أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله يا فتاح العليم. بسم الله يا فتاح العليم. طه رسول الكريم. طه رسول اليتيم. الحمد لله بنورك الشافي الحكمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صادق الوعد الأمين. اللهم بسم الله حامim عين سلطان ياسين يا سيف المعجزات كن فيكن روح الله. اللهم بسم الله ياسين طه يا روح الصفي الحكمة. اللهم بسم الله ألف لام علم الله نور السماوات والأرض. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا الآية. Yahdikumullah kalamullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya sayyidil barakah ya imamil karamah amma ba'du. Hadirin kiram, para alim ulama, para ustaz, para kiai, sesepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tentunya yang sangat-sangat kami harapkan doa dan restunya. Khusus wabil khusus mari kita awali dengan mendoakan beliau, orang tua kita, guru kita, pembimbing dan pengasuh kita, beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Nur Ihsan beserta ibu, dan juga yang guru kita Syekh Maulana Kakang Gusti yang Haji Muhammad Nur Ghazali Syekhul Islam. Semoga senantiasa dimakamkan di pangkuan suci ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahi keluarga beliau, putra putri beliau, keturunan beliau dengan kemuliaan dan kebahagiaan yang hakiki. Dan semoga dihimpun dan disatukan selalu seluruh murid dan jamaah beliau, khususnya semoga dikabulkan roh rasa kita dengan biruhil kudus beliau, sehingga langkah zahir perjuangan kita betul-betul sesuai dengan apa yang beliau harapkan, cita-citakan atas diri kita bersama sebagai murid dan jemaah beliau dalam lillahi kalimatillah. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada beliau sesepuh kita Al-Mukarram Bapak Kiai Abdul Mukid sekeluarga, Al-Mukarram Bapak Kiai Rustono sekeluarga, dan juga kepada para sesepuh kita, beliau Al-Mukarram Bapak Sunarto, Al-Mukarram Bapak Siswanto, khususnya
kepada beliau, orang tua dan juga sesepuh kita Al-Mukarram Bapak Nasrun beserta seluruh keluarga besarnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahimakumullah. Khusus lebih khusus kepada beliau Akhil Al-Kiram Al-Ustaz Bapak Hamzah Nur Wahid sebagai koordinator Majelis Taklim At-Tadhkir Kaliaren yang ada di Gedawang Banyumanik Semarang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, saudara-saudaraku seiman, seakidah, senasib, seperjuangan fitinil Islam yang kami cintai, rahimakumullah. Pertama dan tentunya yang sangat utama, mari bersama-sama kita awali, kita landasi silaturahim di malam ini dengan kembali menghaturkan rasa syukur tasyakur, menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam keharibaan Zat sesembahan kita yang setiap saat dan detik membelai kita dengan kasih sayangnya. Kita haturkan rasa terima kasih keharibaan Zat sesembahan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan hamba Allah yang ahli bersyukur, dan mari kita ikrarkan bersama-sama di kaulina Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat beserta salam mari kita sanjungkan keharibaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan umat Rasulullah yang sejati, umat Rasulullah yang hakiki. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, rahimakumullah. Alhamdulillah tsumma alhamdulillahi rabbil alamin. Malam ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kembali kita diberikan kekuatan dan pertolongan Allah, bisa hadir bersama-sama di tempat yang mubarak ini, bertatap muka, berpandang rasa, semata-mata dengan satu niat, satu tekad, satu tujuan, yaitu lillahi rabbil alamin. Tidak ada yang kita cari, tidak ada yang kita tuju di malam ini kecuali hanya Allah, kecuali hanya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh-jauh kita menempuh perjalanan dari rumah masing-masing, jauh-jauh kita hadir ke tempat ini semata-mata hanya karena Allah. Dan juga saudara-saudara kita yang ada di sekitar sini sama niat dan etikatnya, duduk di tempat yang sama, bersimpuh di tempat yang sama, dan juga batiniahnya sama. Yang dicari, yang dituju adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku rahimakumullah, maka syarat dalam bertolabul ilmi, syarat di dalam kita bermunajat, bermujahadah, beristighosah, yang pertama dan yang paling awal, yang utama adalah betul-betul menata kembali niat dan etikat kita. Ini jangan sampai terlepas dari diri kita. Jangan sampai justru semakin diingatkan hanya semakin sebagai formalitas. Jangan sampai menata niat etikat ini hanya menjadi hafalan di setiap mukotimah. Justru semakin diingatkan harus semakin terhunjam, semakin dalam di dada kita. Tak ada yang aku cari dan tuju kecuali hanya Engkau ya Allah. Ilahi anta maksud
wa ridhoka. Engkaulah ya Allah yang aku tuju, dan ridhomu ya Allah yang aku cari. Tak ada yang lain ya Allah. Aku hadir di tempat ini ya Allah semata-mata hanyalah sebagai wujud penghambaan, sebagai wujud pengabdianku kepadamu. Aku hadir di sini sebagai langkah kecilku di dalam kembali kepadamu, kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita jaga. Kenapa ini penting? Sebab ini adalah sambungan, ini adalah frekuensi tatkala niat dan etikatnya meleset, angannya meleset di malam ini, sudah tidak lagi karena Allah, bergeser karena selain Allah, bergeser karena kepada makhluk. Hadir di sini karena manusia, hadir di sini karena ewuh pekewuh dan lain sebagainya, maka hatinya tidak akan sampai, batiniahnya tidak akan tersambung, ibarat frekuensinya tidak akan ketemu. Na'udzubillah min dzalik. Pengertiannya mungkin bisa ditangkap oleh akal kita selama pendengaran kita normal. Apa yang disampaikan bisa kita tangkap, bisa kita ingat-ingat selama kita tidak ngantuk. Tetapi tatkala niatnya itu tidak sama, niatnya tidak lillahi ta'ala, maka tidak ada yang masuk dalam hati kita. Yang ada hanyalah masuk di dalam file akal kita. Semakin lama ngaji, semakin banyak pengetahuannya, semakin banyak hafalan-hafalan dalilnya, tetapi tidak semakin soleh dan solehah, tidak semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak semakin dekat dengan Allah? Sebab tidak ada modalnya, tidak ada kendaraannya, tidak ada kekuatannya. Kekuatan untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala semakin hadir menjadi pribadi yang soleh, pribadi yang solehah, berakhlakul karimah. Modalnya adalah pertolongan Allah, modalnya adalah nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan nur ini berada dalam frekuensi kemurnian niat dan tekad. Nur ini berada di dalam satu gelombang besar, frekuensi besar, frekuensi rasa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin saudara rahimakumullah, ini yang harus kita perjuangkan bersama-sama. Setiap kita mau berangkat ngaji, khususnya dari rumah, harus masang etikad dulu. Sebelum keluar rumah harus terpasang etikadnya, angannya. Jauh-jauh hadir ke Semarang, ke Gedawang, itu untuk apa? Itu harus dipasang dulu. Perjanjian sucinya harus jelas, MOU-nya harus jelas, bahwa betul-betul kita melangkah dengan apapun resikonya. Ikhlas yang dicari adalah Allah, ridho ne Gusti Allah. Ini yang utama. Maka sudah sering kita bahas, sholatlah dulu 2 rakaat. Sholat hajat nih, sholat sunnah usolli, sunat al-hajati, rakaat ini billahi ta'ala. Setelah sholat nopo, sak badane sholat matur kali Gusti Allah. Ya Allah, kula fulan bin fulan, Gusti kula fulanah binti fulan. Ya Allah, kula ngadep bismillah ya Allah, siang niki, sonten niki, dalu niki, kula badhe berangkat ngaos teng Gedawang. Boten-boten ingkang kawula padosi kejawi namung ridhonipun panjenengan, tulung berkahi demi iman takwa. Amin Allahumma amin. Niku contoh mawon. Contoh mawon, saged luwih panjang, luwih dalem nggih monggo.
Berkahi aku ya Allah, berkahi perjalananku dari rumah sampai Gedawang, sampai taklim Gedawang, dari majelis taklim at-tadkir Kaliaren yang ada di Gedawang kembali ke rumah dengan keselamatan. Berkahi aku ya Allah, agar langkahku secara zahir aku keluar rumah menuju majelis taklim ya Allah, tolong gerakkan pula langkah batin perjuanganku, langkah ruhaniyahku menuju Engkau ya Allah. Mudah sakit. Berkahi aku dengan cahaya hikmah, dengan ilmu nafi ya Allah, agar dengan aku ngaji menjadikan aku semakin dekat kepadamu. Mudah sakit. Intini pun nglibatke Gusti Allah. Ngantukku wow, biasa pun ngoten niku. Mbon tekad ngoten niku dereng saking dalem. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak kita sing ora pati iki. Ibu tertib bapake sing dekat. Ketok soal ibu itu ketoknya mboten ngantuk blas niki sing teng jurus teklowak teklus ora karo-karuan iki. Kuwesel napa masuk angin apa itu. Betul gitu. Jadi artinya ampun ngantos kosong. Mana ini ampun ngantos kosong diisi kalian zikrullah, zikir datang Gusti Allah, zikire Allah Allah ya Latif, Allah Allah ya Latif, Allah Allah ya Latif, Allah Allah ya Latif. Hadirin saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah begitu penting kita menata etikat sebelum kita melakukan sesuatu. Tidak hanya di saat mau berangkat ngaji, tetapi di dalam kesibukan kita 24 jam. Maka jangan pernah kita menyepelekan, meremehkan yang namanya etikat. Etikat ini adalah sebagai alamat di dalam langkah kita. Kita mau sholat beretikat dulu, kita mau keluar rumah etikat dulu, kita mau tidur etikat, bangun tidur etikat. Maka kita diajari oleh guru kita dengan sholat hajat etikat, usolli sunnatul hajat etikat lillahi rakaataini lillahi. Nopo kagem nukulake rasa etikat. Hikmahnya adalah untuk menumbuhkan rasa etikat yang benar. Etikat niku nak bosone kumum, bosone kula jenengan sami, ojo lali di setiap langkah kudu diiringi, diawali doa. Bismillah ya Allah, kula buka dagangan iki, tulung jenengan berkah ya Allah. Niki namung ikhtiar Gusti, ingkang dadosaken cekap rezeki niku boten niki. Ingkang saged paring rezeki, ingkang saged dadosaken cekap niku panjenengan ya Allah. Kula namung ikhtiar ya Allah, mungkin jenengan berkahi. Amin Allahumma amin. Ya Allah, bimbing kula pripun carane mbekta rumah tangga ingkang sae, pripun carane ndampingi garwa ingkang sae, pripun carane didik anak-anak ingkang sae. Ya Allah, tolong bimbing aku ya Allah. Niki etika. Maka di zaman yang sudah semakin carut marut, zaman yang sudah semakin porak-poranda ini, maka kita harus betul-betul merapatkan barisan apa? Sesama manusia, sesama saudara, menjaga hati, menjaga kerukunan, merapatkan barisan hablum minan nas dan merapatkan barisan hablum minallah, mulai merapat dengan asma Allah subhanahu wa ta'ala. Dari duduk menuju berdiri, dari berdiri menuju jalan, maka harus dikontrol. Terkala kita sedang duduk ngobrol, nongkrong ngobrol kali rencange, tiba-tiba mun 15 menit dikontrol Pak. Atine niki sing zikir napa boten.
Kula jenengan sami asik mirsani HP, mirsani TV dan lain sebagainya, pun 1 jam kontrol malih ati niki ana asmane Allah napa boten. Kula jenengan sami perjalanan saking Semarang, saking Purwodadi tumuju Semarang dikontrol. Sudah 1 jam perjalanan, masih adakah asma Allah yang bergelora? Masih adakah asma Allah yang tertanam di dalam hatinya? Isih nyebut asma Allah napa mboten atine niki kedah diopeni, kudu dikontrol. Supados napa? Supados atine boten kosong kedangon, kesuwen gak eling kalih Gusti Allah. Supados leres-leres 24 jam sedinten sedalu niku ati niku terpaut, agar 24 jam hati itu tersambung, Pak. Di saat kita mau makan, kita ingat Allah hadir i'tikaf. Di saat kita sedang sedih, ingat Allah hadir i'tikaf. Di saat kita menghadapi masalah, hadir Allah, ingat i'tikaf. Ya Allah, tulungi kula. Di saat kita ingat saudara kita, hadir i'tikaf mendoakan, berkahi saudaraku. Maka yang seperti ini ngendikane yang Nur Ghazali, ngendikane Bapak Kiai Joko Esan, 40 dino 40 bengi ati dilatih i'tikaf, ati dilatih eling marang Gusti Allah temenanan selama 40 hari, maka hati akan merespon. Saraf-saraf hati yang sudah mulai beku akan mencair, akan hidup kembali. Kalau saraf hati sudah mulai hidup, saraf hati sudah mulai hidup kembali, maka kita akan mampu merasakan kebesaran Allah, ngerasake keagungane Gusti Allah. Syukur niku cedak. Ati niku mboten usah didekte kalih akal. Selama niki lak kuwalik kula jenengan sami latihan, mergo atine dereng urip mula didekte saking akal. Kalimat-kalimat i'tikaf diwarai dirangke di dalam akal, baru ditirokke ati. Sebab kula jenengan sami niki golongane saleh. Napa golongane saleh? Golongan saleh kuwi mau wong sinau Islam saka njaba menjero, saka zahir menuju batin. Iki awake dhewe. Tetapi nak gurune kula jenengan sami niki masduk sinaune Islam saka jero menjaba niki walian. Maka dari dalam keluar bahwa hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati ini memancar pancaran nur Allah dalam hati, diterjemahkan oleh akal dan otak, maka lahirlah kalimat-kalimat doa yang indah. Walian karo awake dhewe. Latihan sik nak perlu ditulis, nak wis ditulis diapalno lagi di sampaikan. Iku mawon dereng mesti atine iso latihan. Hadirin saudaraku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di depan guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Abdul Muqin sudah memberikan wawasan pandangan yang bersumber dari Al-Qur'anul Karim, peringatan tentang waktu wal asr, peringatan tentang kita di dunia ini sekejap, kita di dunia ini hanya sebentar. Menawi para wali Jawa, para sesepuh kula jenengan sami ngendikaken, pilih gesang tentunya niku lir kadya mampir ngombe, mung kaya dene mampir ngombe. Cepet banget, Pak. Sangat cepat hidup di dunia itu. Dan tentunya kita manusia itu akan mengalami yang namanya kematian. Sedangkan kematian itu rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu apakah tahun ini menjadi tahun terakhir
kita bernafas di muka bumi. Bulan mana yang menjadi bulan akhir daripada detak jantung kita? Jam berapa yang menjadi jam akhir? Apakah pagi, siang, sore, atau malam? Itu semua berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari betul-betul kita berlari, fafiru ilallah, berlari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melatih tekad di dalam hati kita. Berlatih, berlari, melatih batin kita untuk senantiasa ingat kepada Allah. Dan alhamdulillah malam ini kita sudah masuk di bulan Rajab. Tanggal pinten tadi? Kali ini bodoh siap. Siap biasanya siap nggak mau siap. Alhamdulillah. Kulo dengan sami sambut lebet begini bulan Rajab. Alhamdulillah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadan. 3 bulan Rajab, Sa'ban dan Ramadan adalah bulan yang beriringan, bulan yang sangat istimewa. Karena di ketiga bulan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka gerbang langit bagi seluruh manusia yang ingin kembali kepada Allah, ingin meningkatkan iman takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di bulan Rajab adalah bulan hadirnya sholat, bulan Isra Mi'rajnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kami tidak akan bercerita tentang sejarahnya Isra Mi'raj, tetapi mari kita ambil hikmahnya bahwa Isra Mi'raj bagi Rasul mendapatkan wahyu, mendapatkan dawuh agung saking arsa dalam Allah, yaitu as-sholat, yaitu sholat. Maka yang pertama adalah kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk di bulan Rajab ini yang pertama, pastikan betul-betul kita memohon ampun kepada Allah dari hati kita yang paling dalam. Memohon ampun untuk apa khususnya di bulan Rajab? Memohon ampun selama ini kita masih seringkali menyepelekan sholat. Ini harus mohon ampun dulu. Sebab penyepelean dalam sholat ini sudah berlangsung puluhan tahun. Berawal daripada etikat batin yang tidak jelas, karena hatinya remeng-remeng, karena hatinya gelap, sehingga tidak mampu menyaksikan sholat itu apa. Sudah jelas dalam Al-Quranul Karim, jelas dalam sabda Rasulullah tentang keistimewaan sholat, bahwa sholat ini sangat istimewa, didapatkan tidak di gua, tidak di kaki gunung, tidak di pinggir samudra. Rasulullah mendapatkan sholat langsung bertemu dengan Allah, liqa'a Rabbi, naik langit Sabtuju dan juga masuk dalam Sidratul Muntaha. Niki sholat ini menandakan betapa sholat itu adalah istimewa. Sholat ini adalah luar biasa, sebab dengan sholat ini adalah sarana kita dalam menghadap kepada Allah. As-sholatu mi'rajul mu'min. Yang pertama, kembali mohon ampun kepada Allah, karena sering kita menyepelekan sholat. Yang pertama, sering kita itu tidak mau memahami tentang keistimewaan sholat. Kenapa banyak yang menyepelekan tentang sholat? Kenapa banyak yang berat di dalam sholat? Sebab belum menyaksikan sholat itu opo gunane piye, sholat itu siapa, apa sholat itu.
belum menemukan kesaksian yang benar tentang sholat. Kenapa ibu-ibu ingin nopo, ibu-ibu, bapak-bapak upami tindakan handphone carry nong pom bensin wanik cepet-cepet balik puter balik baleniha gimana? HP ku us puter balik lu kok cepet-cepet selak ditemu wong sayang sebab nopo? Sebab bapak-bapak ibu-ibu sebab kita paham HP itu berguna ono guna putra putri ini wayah maghrib dereng wangsul digoleki ditakok nonondi sebab sadar ini berharga anak niku berharga dan lain sebagainya. Dalam keluarga ikhlas seorang suami berkorban karena istri ini berharga manfaati kata istri ini. Istri pun juga ikhlas mendampingi suami, ikhlas dalam berkorban pikiran, tenaga, perasaan dan lain sebagainya demi menjaga keutuhan rumah tangganya. Sebab istri ini sadar, istri mendapatkan pemahaman yang benar di dalam hidupnya bahwa suami rumah tangga itu berharga. Maka apapun, seberat apapun akan tetap dijalankan. Sama seperti sholat. Kalau seandainya manusia itu tahunya bukan dari akal, tahunya di dalam nurani hatinya terbuka walau hanya sebesar lubang jarum, bisa untuk mengintip, iso ngintip keagungan kebesaran Allah, menyaksikan as-sholah itu apa. Ngendikane Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Nur Ihsan, umpama wong kuwi ngerti sholat kuwi mau apa, monggo senajan dhek kuwi mau berangkat legane hati bakal dilakoni. Kalau dia tahu sholat itu seperti apa keistimewaannya, dia akan rela ngesot berangkat untuk menuju sholat. Mungkin nanti kami beliau. Tetapi karena manusia belum sepenuhnya memahami. Kenapa belum memahami? Hatinya tertutup dengan dosa-dosa masa lalunya. Maka kuncinya yang pertama tadi adalah mohon ampun. Setelah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghaturkan terima kasih karena Allah telah menghadirkan sholat yang diterima oleh Rasulullah dan mampu sampai kepada kita walaupun masa hidup Kanjeng Nabi Muhammad dengan kita begitu jauh.